bang, boleh bang. Bang, 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 boleh. Bang, salah bang. Bang, gitu. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wood. Pada ilmu merah kali ini, gue akan mendatangi, menggerebek plus membongkar rahasia di balik pengobatan alternatif palsu yang menggunakan trik dan berkedok agama. Jadi katanya ini adalah pembersihan dari santet lah, terus penarikan guna-guna lah dan sebagainya. Padahal cuma trik receh. Dan sebenarnya di ilmu merah, trik-trik seperti itu juga udah dibongkarin rahasianya ya. Dari mulai yang batu getar di video yang ini, ya, ini udah dibongkarin detail. Dari mulai video-video orang yang mempraktekkan sampai gue praktekkan dan bongkar rahasianya. Ya, dari yang disenterin cahaya atau dicelupin air bisa getar, ini udah dibongkar detail. Terus juga yang batu nyala di video yang ini juga udah dibongkar rahasianya detail. Sampai gue kasih lihat plus pembuktian, bukan cuma omong kosong doang. Karena di ilmu merah ya gitu, full pembuktian, tidak pernah cuma omong doang. Terus juga trik yang kelapa isi paku di video yang ini. Ini udah viral juga dan detail banget gue ajarin bagaimana cara membuatnya bahkan. Agar masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang tertipu. Terus ada lagi yang bakar tisu tanpa api di video yang ini. Nah, ini udah detail banget nih ya, bagaimana triknya, bagaimana cara mengemasnya dan sebagainya. Agar masyarakat Indonesia nih nggak ketipu dan nggak dibodoh-bodohi lagi gitu. Tapi masih aja ada yang bilang, wah itu mah yang palsu. Kalau yang aslinya tuh yang kayak gini. Loh, padahal di ilmu merah, kalau memang ada yang tidak sesuai realita, atau ada ilmu yang beneran pakai goib dari apa yang gue bongkar ini ya, kayak bakar tisu, ada yang tanpa trik beneran, ayo silakan pembuktian sinilah. Kontak admin gue lengkap di deskripsi, tinggal... Halo Sobat GT Crown semua, sampai jumpa lagi di channel GT Crown ini. Karena udah hampir sebulan juga ya tidak mengupload video dikarenakan berita tadi. Jadi kita tahu sendiri dalam 2 bulan terakhir ya, itu media semua hiasi 2 video yang sangat viral, yaitu seperti yang teman-teman lihat tadi, kasusnya Brigadir J ya, yaitu yang didalangi Irjen Verdi Sambo. Dan juga kasusnya si ini, yang satu lagi ini, si pesulap merah itu yang bersetur dengan para dukun. Jadi membuat per-YouTubean tanah air kita bisa dibilang hampir seluruhnya, bahkan saya pribadi nimbrung hanya mengikuti berita yang 2 ini ya. Jadi sehingga untuk video saya sendiri sampai terlupakan untuk menguploadnya. Dan banyak juga teman-teman yang menanyakan, ya bikinlah komentarmu tentang si pesulap merah, katanya kan itu yang paling banyak di apa. Sehingga pada dan di jalanan itu, di luaran sana, kita sering berbincang-bincang tentang polemik sekarang yang masalah si pesulap merah dan para dukun ini ya. Kita sering juga sharing-sharing begitu, ataupun jadinya ikut-ikutan berdebat tentang hal-hal seperti yang mereka bahas ini. Dan banyak juga yang nanya ke saya, menurut pribadi saya itu seperti apa sih menanggapi tentang, ada nggak ilmu-ilmu seperti itu pernah dijumpai di dalam kehidupan sendiri ya. Jadi saya mau bercerita sedikit di sini pengalaman saya ya, tentang hal goib yang pernah saya alami lah ya. Jadi singkat cerita seperti ini ceritanya. Ini kisah yang benar-benar saya
uh, alami tentang kegoiban ini ya. Yang pernah saya rasakan sendiri hal gaib ada. Jadi pada suatu saat itu, pada suatu ketika itu jam 12 malam ya, kami ada kumpul lah dengan orang-orang yang benar-benar ada yang mengatakan orang-orang metafisika ya. Jadi kami berkumpul pada saat itu, saya nggak tahu ya, saya dimandikan sama pembimbingnya lah. Saya dimandikan dengan bunga sakral, entah bunga apa itu, supaya katanya supaya bismillah dalam diri kita ini terbuka. Nah, itu pengalaman yang real ya. Jadi setelah dimandikan itu ya memang ada sesuatu yang beda, di mana coba ini peragakan yang betul apa tidak ini. Sebelum dimandikan kita itu belum bisa merasakan bahwa dalam mulai dari ujung rambut sampai kaki kita itu katanya itu selalu berzikir kepada Allah. Nah, itu kalau sudah dimandikan seperti itu. Jadi cara mencontohkannya seperti ini teman. Kalau Anda belum dimandikan, coba rapatkan tangannya begini. Nah, itu akan biasa saja. Tapi kalau saya ini udah gerak aja nih. Nah, gitu kayak saya rapatkan tangan begini. Nah, ini kan kalau sudah dimandikan itu, kalau katanya kalau bismillahnya itu sudah terbuka. Nah, ini akan menari-nari sendiri. Jalan sendiri nih, teman. Bukan digerak-gerakkan ya. Lenturkan aja, lenturkan otot-ototnya, biarkan dia akan menari-nari, nggak usah dilawan. Nah, ini akan jalan seperti ini. Itu bukan saya gerakkan, dia gerak sendiri gitu ya. Lenturkan aja badannya, jangan dilawan, lepaskan aja. Nah, itu akan jalan seperti itu. Itulah kalau orang yang katanya kalau sudah dimandikan, ini tandanya bahwa bismillah dalam tubuh kita itu sudah terbuka, dimana setiap jengkal dari badan kita ini semua sudah selalu berzikir Allah gitu ya. Nah, itulah bedanya teman. Jadi kalau belum dimandikan katanya kita belum bisa merasakan ini, bahwa ini akan selalu badan kita ini bergerak. Jadi pembuktiannya seperti ini. Tadinya saya itu tidak pernah merasakan hal-hal goib ya sebelum saya dimandikan. Nah, di setelah saya dimandikan, kemudian salah satu yang saya kenal ini yang memang tahulah bahwa dia memang diakui sebagai pengobatan alternatif ya. Bahkan dia pernah bercerita, dia ya, tapi masalah betul atau tidaknya ya tergantung dia lah. Jadi pada malam itu saya dipesankan gitu ya, pas mau pulang itu posisi udah jam 12 malam atau jam 1 malam gitu ya. Jadi saya dipesankan, nanti kau sampai di rumah jangan langsung tidur ya. Seperti itu pesannya. Jangan langsung tidur. Nah, duduk dulu kau di kursi ataupun di depan rumah. Loh, ada apa Pak? Nanti ada datang sesuatu. Tunggu aja, nggak apa-apa kata dia kan. Tunggu aja. Nah, jadi saya ini penasaran dong. Penasaran. Nah, jadi setelah di pulang jalan itu saya kan ada berdua boncengan naik motor ya. Jadi pas pulang itu saya nggak langsung ke rumah saya ngantar teman saya dulu ke rumahnya. Nah, sampai di rumah teman saya itu baru duduk di kursi, ini berdua ini baru duduk di kursi, di kursi rumah, di teras depan rumah teman saya. Itu baru saya duduk itu tuh, saya langsung merasakan itu angin dari kaki berhembus arah ke atas gitu ya, dari kaki, untuk merasakan hal goib itu katanya seperti itu ya. Jadi angin itu berhembus dari kaki kencang, bus gitu dari kaki. Jadi saya coba langsung fokuskan pikiran saya ataupun pejamkan mata, coba ingin bertanya aja dalam hati, siapa ini gitu ya.
Siapa yang datang? Tiba-tiba gitu saya bilang begitu. Siapa ini? Gitu saya bilang begitu, udah langsung itu kursi yang saya duduk ini tuh berputar kayak gasing begitu kencang sekali, sampai pegangan kuat ini, sampai getar ini, sampai itu kaki saya tuh dipegang sama teman saya tuh. Jadi saya lagi apa itu, habis saya sembur-semburkan deh seperti itu. Jadi dalam pikiran saya tuh, karena udah tutup mata, itu ada 3 orang sepertinya itu yang kayaknya terbayang gitu ya di pikiran itu. Ada di sebelah ini, seperti di sebelah kanan itu kayak tongkat, apa itu, tongkat yang ada rambutnya tuh loh, tongkat. Sama di sebelah kiri kayak tongkat jenglot gitu ya, tapi dia tongkat, kepalanya model patung, ada rambutnya gitu, kiri kanan. Dan di belakang saya tuh kayak terasa itu ada cewek yang model rambutnya itu diikat begini kayak orang Jepang itu loh, kayak orang Jepang. Dan juga bajunya itu kayak baju orang Jepang itu yang kancingnya yang sampai panjang itu, kayak atau Jepang atau Cina gitulah ya. Nah, itu yang nampak di bayangan saya gitu, tapi sebenarnya saya nggak melihat. Tapi kayaknya kok kayak pas saya pejamkan mata itu, pusatkan pikiran, ini lagi apa ini, lagi bertarung lah gitu ya. Kurasa mereka ini mencoba saya gitu ya. Itu kursi itu udah saya pegang gini, itu kencang kali putarnya, itu saya pegang gini. Akhirnya yang di pertama itu karena saya sembur-semburin itu, mereka pergi gitu kan. Jadi tapi perasaan saya tuh belum pergi jauh mereka ya. Tiba-tiba saya tutup lagi mata saya itu, tiba-tiba dihantam lagi langsung, lebih kencang lagi. Ini bukan karangan belaka, ini yang saya pengalaman pribadi demi Allah. Ini saya berani bersumpah bahwa itu pernah saya alami. Tapi itu kencang sekali muter, sampai kursinya tuh sampai dibantu teman saya, karena dia pun ada tahu ya, memang istilah kalau kita sering ada kumpul-kumpul begitu, ibaratnya dia senior gitu ya. Jadi kencang dipegang dia, kencang sekali. Akhirnya ya saya nyembur deh seperti itu. Ya itu nggak tahu, itu keluar sendiri aja dari dalam diri saya, cemana cara mengusir orang itu gitu ya. Akhirnya mereka pergi. Akhirnya ya kalau teman saya bilang ya saya menang katanya ya, tapi memang nggak nampak sama sekali. Jadi kalau teman-teman yang apa ini udah menang, kau kalah orang itu katanya. Nah dari situlah pengalaman pertama, pengalaman goib yang pernah saya rasakan, dan nggak ngerti sampai sekarang itu artinya, karena saya memang ya nggak bisa melihat secara kasat mata ya kan. Jadi kadang saya cuma bisa merasakan kalau ada hawa-hawa gitu ya, hawa-hawa gitu, kayak jadi menandakan ada sesuatu gitu. Anginnya tuh berhembus dari bawah, kalau dari atas itu nggak ada tuh. Tapi kalau kita lagi duduk santai, tiba-tiba ada sesuatu berhembus angin dari bawah kaki kita ya, itulah, seperti itulah merasakan adanya sesuatu di lingkungan kita. Ataupun kayak saya ini bisa merasakan kalau mata terpejam itu, bisa sangat merasakan itu, hal-hal seperti itu gitu. Itulah pengalaman saya. Setelah itu pun, setelah saya pernah dimandikan untuk ya katanya untuk membuka aura ataupun membuka bismillah aja sih, supaya badan kita ini tetap berzikir. Jadi biarpun kayak gini katanya, dalam posisi kita tidak menghafalkan zikir ya, badan kita ini sudah berzikir. Kira-kira seperti itu yang pernah saya dapatkan itu, masalah hal-hal gaib ini. Jadi untuk di video yang viral sekarang ini ya, saya mendukung sekali sih kalau si pesulap merah ya, dimana janganlah oknum-oknum tertentu mencari keuntungan dalam kesempitan ataupun dalam kesempatan menipu orang gitu ya. Saya mendukung itu. Dan untuk saya pribadi, seperti yang dikatakan teman-teman, masalah hal gaib ya itu pasti ada, udah pasti. Kita sebagai orang beragama itu pasti ada ya. Dan yang saya ceritakan barusan itu pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Jadi untuk itu jangan diperdebatkan lagi.
karena dua hal ini dua hal yang sangat bertentangan ya, sangat bertentangan, di mana seorang pesulap dan juga seorang dukun sangat bertentangan profesi. Dan bagi saya pribadi ya, pesulap merah saya dukung karena membongkar kecurangan-kecurangan ya, bukan istilahnya bahwa kita tidak percaya adanya dukun juga. Ya dukun itu ada, tapi ya itulah bermacam-macam mau bentuk ya. Oke teman-teman, saya rasa untuk video singkat saya seperti ini dulu. Semoga Indonesia tetap kompak dan tetap bersatu, dan kita tetap NKRI. Sampai jumpa di video selanjutnya.